Rayo. Alah tahu saya rayo puasa saya tu. Nanti ya dia tahu dia. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari beserta juga hadir Pak Jorong, Ketua Pengurus Masjid, penasehat masjid, penasehat pengurus masjid maksudnya lah. Masjid dinasihati dengan nanya masjid penasehat pengurus maksudnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah, tidak bisa kita sebut satu persatu. Insya Allah kita yang hadir semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang salah satu fadilah duduk di masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul di rumah oleh Allah, rasa rahmatnya dilimpahkan, diturunkan rasa tentram. Selalu kita kecaan biasa tiba di masjid itu mengantuk karena tentram, nyaman di rumah melolok tiba di masjid tak antuk sekali. Tapi nampak apa tadi tak bisa mengantuk. Ada sejauh mereka mengantuk ya tak beda. Alhamdulillah masjid cerah, pembangunan terus berjalan. Sajak dari masjid dan petak bola ke dalam saja dulu sudah tahu dari tapi kan di situ aja dulu ya. Kemudian dibuka ke kanan, buka ke kiri, buka ke belakang, bagi doa. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Terus ayat sampai belakang ingin kita ambil potongannya. Kalau mau tahu kondisi masyarakat, Pak Wali nak menilai masyarakatnya. Kalau kita ingin mencolok kondisi masyarakatnya, bah imannya baik Mas Haji. Kalau masjidnya lai makmur, innama ya'muru masajidallah man amana billah, tanda lai iman masyarakat. Tapi kalau masjidnya tidak terurus, malahan hanya sampai salatnya hanya sisa-sisa tanah nama lobby ya. Ruangan-ruangan yang tak terpakai, baru jaring lawak, ada masalah. Kalau mau tahu ekonomi, apa baik pasar. Nak tahu kita bahas situasi ekonomi ini, nak usah ditanya cik-cik dari rumah ke rumah. Baik ke pasar rami, baiklah. Kalau bisa pacu lari dalam pasar itu, masyarakatnya. Imannya bermasalah, perlu jadi perhatian. Masyarakat kita perlu diperhatikan bagaimana pemahamannya terhadap agama. Bersyukur kita malam ini ramai, cukup dari nan ketek-ketek yang remaja sampai Pak Jorong, mau sampai kok remaja dari Pak Jorong itu kan sampai tukang Pak Jorong itu kan muda barunya cakap 30 tahun, mudah-mudahan awet muda lah Pak Jorong. Amin. Tapi kok bentuk-bentuk itu tak kuilah kawan dari deh. Mulai 50 bentuk itu aja deh. Insya Allah menyesuaikan lah nanti Pak Jorong. Tapi tanda orangnya tak banyak pikiran kok. Tak nyepikiran dunia aku dapat jorong kan. Sajaknya perbankan Pak Wali dekat tuanya nampaknya kan. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Dan pensiun ada. Baik itu pensiun perusahaan, pensiun sebagai pengulo, sholat malam, sholat rajab namanya tidak ada. Tapi sholat malam diperbanyak, puasa sunnah diperbanyak, sedekah zakat boleh. Tentu bagus karena bulan yang dimuliakan dari 4 bulan Arab. Tapi bulan Sya'ban ada amal khususnya. Apa amal khususnya? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, puasa bulan Sya'ban termasuk puasa yang paling banyak dilakukan Rasulullah selain bulan Ramadan. Terutama di awal-awal Sya'ban. Bagi yang tidak biasa puasa sunnah, akhir Sya'ban tidak lagi dianjurkan. Tapi Nabi biasa puasa Daud atau biasa memang puasanya Bapak Ibu sekalian Senin Kamisnya nanti bertepatan dengan akhir Sya'ban, maka masih diperbolehkan. Begitu pula walaupun berbeda pendapat ulama dalam menilai hadisnya, nanti ada amalan nisfu Sya'ban. Ada minimal hadis itu masih bisa dipegang untuk diamalkan.
siangnya berpuasa, malamnya mungkin kita memperbanyak doa dengan bertahajud, sholat malam, memperbanyak sedekah, memulai puasa sunnah sebagai pemanasan menjelang masuk bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan Isra dan Mi'raj, kata ini dua kata, yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Adalah tahu insya Allah itu, karena tiap tahun kita peringati, kecuali mungkin 2 tahun 4 tahun beda, enak lain ya, lain enggak, atau peringati seorang-seorang saya memperingati saya kan. Bapak dan Ibu sekalian, karena corona, mudah-mudahan corona kok tidak diboleh kan, biarlah nyapain. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan tahun ini insya Allah kita lebih semarak, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Isra artinya, jadi biasanya penggunaan kata Isra, maka nanti Bapak dan Ibu sekalian, yang dimaknai dengan Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Adapun Mi'raj, walaupun pada malam yang sama, itu adalah fase perjalanan dari Palestina Masjidil Aqsa ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Baitul Ma'mur. Jadi langit teratas itu, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, itu dalam hadis dijelaskan. Kembali lagi di malam yang sama, sebelum subuh, ada yang mengatakan subuh Rasulullah sudah sampai lagi di Masjidil Haram. Disebutkan dalam ayat itu Masjidil Haram. Walaupun para ahli sejarah mengatakan Nabi berangkat Isra Mi'raj itu dari rumah Ummul Haram, karena yang sampaikan di antara hikmahnya, kata para ulama, ada pesan penting kenapa masjid dari kedudukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, fadilah salat di sana, keutamaan Masjidil Aqsa itu ada bab sendiri, nanti mudah-mudahan suatu saat bisa kita bahas. Di antaranya adalah keutamaan salat di Masjidil Aqsa berapa kali lipat dibanding salat kita sendiri di tanah air sendiri. Yang sahihnya, hadisnya ada yang mengatakan 500 kali lipat, tapi yang sahihnya ada yang mengatakan 250 kali lipat. Setidaknya kalau di sini kita 1 berbanding 27 derajat kalau sholat di masjid kita biasa. Kalau di Masjid Madinah, Masjid Nabawi berapa? Yang itu sebenarnya ada pesan tentang kedudukan Masjidil Aqsa, ada banyak pesannya. Nanti mudah-mudahan bisa kita singgung satu persatu. Di antaranya adalah sejarah Masjidil Aqsa. Jual panah. Tapi kecek Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj bukan cerita mimpi. Kalau ada orang menceritakan Nabi bermimpi, ada lagi ini yang mencoba menafsirkan lain, Isra Mi'raj itu alam metafisikal keceknya. Tidak benar, karena Al-Quran sendiri menyebutkan Asra bi'abdihi, kata abdun itu ruh dan jasad, bukan ruh saja, bukan pula bermimpi, tapi benar adanya. Bapak Ibu sekalian, diceritakan Nabi Muhammad, ambo malam tadi di Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Dari itu lebih kecil, kawin dia menjadi kuda tunggangan karena bentuknya jauh lebih baik. Kata Nabi, datang dia berbadan yang panjang, maksudnya kuat badannya, kulitnya putih, dia diceritakan detail dan Nabi. Perjalanannya sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian aku tambahkan burangku, kecepatan burang itu secepat mata memandang, di mana matonya dipandangkan di situ, kakinya terletak, kemudian diikatkan, kemudian aku memimpin sholat para nabi 1000 nabi itu banyak. Itu ketika Jibril menawarkan minuman, diserahkan kepada Nabi susu dan khamar. Nabi memilih susu. Kau telah memilih fitrah, kata Nabi. Hadis sahih yang panjang. Ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Ada di Sahih Muslim, ada di Sahih Bukhari. Kemudian naik ke langit 1, 2, 3, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Idris, bertemu dengan
kemudian di langit ke-6 bertemu dengan Musa, di langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim, dan semuanya berdialog dengan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai diperintahkan engkau sedang di bawah waktu lebih banyak tidak sembahyang, padahal sembahyang jadi ada di suap. Bapak dan Ibu sekalian, untung lain Nabi Musa mengingatkan ketika itulah sebenarnya memanglah hadiah Allah. Sampai sendiri dicarikan pulang ambo kabalik kata Nabi Muhammad sampai ambo dini hari di kota Mekah. Kemudian apa dia tengah mau Jahal dalam pengananya. Assalamualaikum nak nambat bisa Muhammad iko kesempatan. Ko nyo nanti cari-cari Assalamualaikum. Jadi kalau fan negatif kita kok nyo cari bilo itu kata jenapa. Nak tahu apa ibu dan sekalian mana Jabal Qubis itu besok ke umrah. Kalau boleh saya. Kini dah ada Jabal Qubis itu nyo antara sofa dengan Ka'bah. Cuma kini sofa itu lagi tarik belakang seketek. Tapi taruh bukitnya masih ada seketek Bapak Ibu sekalian. Dah itu Bapak Ibu sekalian di zaman kafir Quraisy kecuali hanya untuk iklan. Orang-orang tertentu tidak boleh naik ke sinanya. Jadi kalau sembarang naik orang sedang ada pancung balonnya. Jadi Abu Jahal itu kan tokoh besar, Muhammad juga tokoh pengikutnya. Begitu mencari Abu Jahal naik ke bukit, Nabi Muhammad naik ke bukit, dua rombongan langsung tiba. Cia rombongan fan-nya Abu Jahal dan cia rombongan pengikut Nabi Muhammad. Tertarik mencari Nabi Muhammad naik dan cia lain mencari Abu Jahal naik. Nyo kecek kan Abu Jahal. Woi, danga cari toko. Danga cari toko makasihnya. Aku menjadi Muhammad. Nyo kau mencari reaksi kau. Muhammad kau cari toko. Cari tuan balik pak. Begitu sedindar-dindarnya. Nyo lupa padahal nyo sedang promosi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi batu kan. Nan kapie langsung terbalap dan makin kapie jadinya. Wah iya kita indah sebenarnya. Karena nyo mencari cuma matu penolakan. Jadi kalulah hati memulai dengan menolak, maka wajar yang terjadi selalu adalah penolakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, nan baiman pun goyang dia. Kalau nyo kompori dia punya api percaya oleh Tuhan. Muhammad perjalanan di kita menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah, dipilih kudona rancak, ditunggangi oleh pemuda yang ahli berkuda, paling capek sebulan. Kurang lebih 1.000 balik sekian Bapak Ibu sekalian, 1.200 sekian kurang lebih perjalanannya. Sebulan naik kuda bang, pagi sebulan ulang tu kuda paling kacang. Kalau kafilah itu 2 bulan sampai 3 bulan pai, 2 bulan sampai 3 bulan ulang. Dan Muhammad hitungan mini, hitungan jam yang pai balik di malam yang sama. Percaya kalian tu? Aja Abu Jahal. Percaya kalian tu? Allah berubah sesuatu ada pak. Allah capek orang satu jadinya. Nabi Muhammad dicerita apa? Abu Jahal langsung pergi. Kurang mulai kepikiran seorang-seorang loh. Terpengaruh dan juru kampanye tadi hati-hati juru kampanye kau pak. Abu Jahal langsung pergi bergabung ke Darun Nadwa. Mana ke Darun Nadwa? Nah tadi kan masyarakat biasa berdua. Di Darun Nadwa itu adalah warung kopinya, tempat seminarnya para dedengkot kafir Quraisy. Darun Nadwa namanya kampenya, sampai mau tahu tak pelantanya kafir Quraisy. Tiba di situ aja, woi, ada kejadian, lanjut sini balik serangan aku. Kecek dan hadir di situ, abdi dakwah Muhammad. Ko momen kita tunggu-tunggu selama ko. Tapi ada cik lain. Alun ke bubar lain, alun ke gagal dakwah Muhammad, alun ke batal dakwah Muhammad lain. Kecuali kita bisa mencari respon siapa kira-kira? Abu Bakar. Kita turi
Sabuknya haram dan yakin Abu Bakar pasti tak percaya. Pasti ku berubah dulu, pasti imannya. Kalau salah mungkin percaya. Dan kini luar biasa. Mungkin kita bawa Abu Bakar sedang berada di kebunnya di sudut kota Mekah. Abu Bakar itu termasuk petani dan pengusaha. Jadi kalau ada ustaz dan petani dan pengusaha, alun kekalah Bapak Ibu sekalian, lu bawa aja Abu Bakar. Kalau ada ustaz dan menggaleng itu ini saja masalah ya. Ini kan Abu Bakar, sahabat Muhammad menceritakan bahwa malam tadi dia begini, balik lagi dengan satu malam. Percaya atau wahai Abu Bakar, capek banget. Kata Abu Bakar, Muhammad yang katakan seperti itu. Yo, kira-kira sini gitu. Muhammad yang katakan seperti itu. Yo. Kalau Muhammad yang katakan seperti itu, kok wujud iman Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian. Kata Abu Bakar, Muhammad mengecekkan bahasanya dapat berita dari langit, wahyu. Dapat wahyu dari langit. Abu percaya kini kecek ini dibawa ke langit. Bedanya? Kalau kita cari Bapak Ibu sekalian, makna luasnya adalah kalau Muhammad dulu mengecekkannya dapat wahyu turun Al-Quran, katanya ada kabar surga dan neraka, bahwa alam semesta ada yang mengatur, bahwa ada alam setelah alam kehidupan ini. Aku percaya bahwa planet-planet beredar diatur oleh Yang Maha Kuasa. Masa cuma memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Tidak percaya bahwa mana lebih baik Bapak Ibu? Mana lebih baik matur ribuan bahkan ratusan juta planet daripada cuma memperjalankan seorang Muhammad. Bagi Allah tidak ada yang berat, tapi kalau dibanding beratnya yang berat dalam banyak tuh Bapak Ibu sekalian. Barang tak menyawa, mudah tak turunnya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, bahkan dalam hadis lain disebutkan kata Abu Bakar, andai kecil Muhammad, aduh tembok Pak. Kata Muhammad, di tembok kok jalan putih Pak, jalan putih. Tapi kalau di kecian Muhammad hitam wahai Abu Bakar, ambo kecian salah ambo hitam wahai Muhammad. Begitu. Karena ini potongan mukjizat untuk Nabi sebenarnya. Jadi Nabi sedang terpikir-pikir serupa itu lewat Abu Jahal. Hanya mencari Nabi Muhammad tamanuang kok. Ini kan serupa kok. Karena ini potongan mukjizat untuk Nabi sebenarnya. Jadi Nabi sedang terpikir-pikir serupa itu lewat Abu Jahal. Hanya mencari Nabi Muhammad tamanuang kok. Istri, kematian, paman. Kalau begitu berat, sudah sempit dunia terasa oleh engkau karena dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Lari, pergi engkau mencari peluang dakwah ke Taif. Sampai di Taif malah dilempari dengan batu sampai luka kaki Nabi. Zaid bin Harithah, budak Nabi Muhammad, anak angkat Nabi Muhammad, luka di belakangnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, menangi Nabi sampai begitu